Yang pertama, tentu apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang sudah melaksanakan program secara baik di triwulan 1 dan 2, terutama pada tata kelola kehutanan kita sehingga bisa capaiannya seperti sekarang. Yang kedua, tentu yang pertama saya berikan tanggapan Pak Ketua bahwa PKS setuju untuk membuka blokir dan tambahan usulan dari Pak Menteri tadi, karena semua perbincangan kita dari awal sampai akhir itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau tidak ada uang, Pak Menteri. Ya kan? Karena kami setuju untuk memberikan relaksasi maupun tambahan yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan. Yang berikutnya, kita akhir-akhir ini banyak mendapatkan berita-berita viral, Pak Ketua. Dimulai dari Raja Ampat. Cuma sayangnya kita sering ketiban seolah-olah kita tidak punya pintu masuk Komisi 4 ini. Padahal sesungguhnya itu adalah lahan kita. Contoh misalnya Raja Ampat. Raja Ampat yang pertama viral itu adalah kasus ujungnya, hilirnya. Yaitu soal isu lingkungan. Sampai di grup Komisi 4 saja Pak Menteri itu terjadi perbedaan apakah ranah kita atau tidak. Termasuk saya mengingatkan teman-teman bahwa itu adalah ranahnya lingkungan hidup. Baru kemudian kita diingatkan oleh Pak Darori bahwa sebenarnya masalah itu diawali dari penyalahgunaan ruang. Dan ruang itu adalah punya kita. Di mana izin itu dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, karena itu Pak Ketua, biar Pak Menteri melalui Ketua tentu saya akan meminta agar untuk melakukan mitigasi atas persoalan-persoalan seperti ini terulang, Pak Menteri, agar kita diberikan data-data soal izin alih fungsi izin penggunaan hutan, izin apa lagi Pak itu? Ya, izin-izin itu yang dikeluarkan oleh kementerian kepada ruang-ruang hutan agar kita bisa mengetahui sehingga kalau terjadi hal seperti ini kita bisa memitigasi sejak awal. Jadi nanti lewat pimpinan kami meminta agar data ini diberikan ke Komisi 4. Nah, di samping itu Pak Menteri tentu ketika terjadi hal-hal seperti ini, konflik ruang seperti ini, dengan konflik dengan tambang, konflik dengan hal-hal yang lain, tentu yang berdampak itu adalah persoalan masyarakat adat di situ. Ya, termasuk soal di Raja Ampat kemarin itu kan muncul juga keberatan dari masyarakat adat di situ. Nah, karena itu perlu menjadi perhatian kita itu agar masyarakat adat itu juga dilindungi dan perlu mendapatkan perhatian dari kita. Yang berikutnya adalah muncul pertanyaan, kenapa cepat sekali ini persoalan Raja Ampat ini, karena mungkin viral atau apa, dicabut izin tambangnya. Padahal kan kejadiannya bukan hanya di Raja Ampat, di Pulau Buru juga ada. Di pulau-pulau lain yang seperti yang diangkat di Sipora sebagainya itu juga ada. Tetapi Raja Ampat ini cepat sekali dia dicabut izinnya gitu. Apakah ingin menutup sesuatu atau apa? Ini perlu menjadi kajian yang serius. Dan mungkin kalau Pak Menteri bisa memberikan penjelasan di forum ini juga lebih bagus menurut saya. Ya itu. Demikian juga penjualan pulau Pak. Tadi di Kementerian Kehutanan, di Kementerian Kelautan juga kita minta data-data pulau-pulau kecilnya. Karena dalam undang-undang yang mengatur tentang pulau-pulau kecil ini, kalau kurang dari 2.000 ya kilometer persegi itu masuk pulau-pulau kecil dan itu tidak bisa dilakukan penambangan dan sebagainya, ya kan? Kalaupun dilakukan ada aktivitas produksi di situ tidak boleh lebih dari 30%. 30%-nya harus kawasan itu adalah masuk dalam ranah kehutanan lagi. Lagi-lagi ini soal ruang, Pak. Nah, karenanya ini perlu menjadi perhatian dari Kementerian Kehutanan. Yang ketiga, yang baru-baru viral Pak di provinsi saya, soal meninggalnya seorang pendaki dari Brazil itu dan kita menjadi perhatian dunia. Dan saya sepakat dengan Pak Menteri bahwa mendaki gunung itu tidak sama dengan kita pergi ke mall, ya kan? Jadi jangan ikut FOMO lah seperti itu. Itu bagus Pak sebagai sebuah saran.
Tetapi sebagai sebuah otokritik, kita tidak bisa melarang hobi orang lain. Karena itu, sebagai yang punya rumah, hutan, kita juga perlu memberikan persiapan-persiapan minimal, ya minimal ada peralatan-peralatan standar di gunung itu, apalagi gunung-gunung yang menjadi destinasi utama orang. Sebut saja Rinjani, Pak, ya, yang kemarin viral, ada turis yang meninggal di situ. Sangat minim, ya. Atau misalnya di dapil saya ada Gunung Tambora, misalnya. Saya kebetulan bulan kemarin baru naik Tambora bersama teman-teman Taman Nasional, ya. Ya minimal Pak Menteri ada ya semacam shelter emergency lah. Ya. Karena betul tidak sama dengan di mall Pak, karena itu dingin Pak. Tapi karena pemandangannya bagus, orang kemudian ingin pergi ke situ. Bagaimana kalau orang pergi ke situ tidak kecelakaan, tapi dia karena bisa kehilangan nafas atau apa. Jadi ketika kita ingin memberikan P3K saja di situ, kita tidak punya tempat di situ. Karenanya perlu kita memberikan perhatian kepada destinasi, dan itu bagian dari Taman Nasional kita yang ramai oleh publik dengan memberikan minimal prasarana dasar yang bisa kita backup, sehingga kita sebagai tuan rumah siap menerima itu, karena kita menyarankan kepada para pendaki untuk siap-siap, dan mereka sudah siap, dan mereka datang ke tempat kita. Jangan sampai kita datang mereka sudah siap, kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus kepada orang yang memang memiliki hobi untuk mendaki itu. Mungkin demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinjani, Bapak, saya sangat personal terus terang dengan kasus ini. Saya membayangkan anak perempuan saya, nauzubillah, mengalami hal semacam itu. Tentu ini menjadi sesuatu yang membuat kita sangat sedih. Dan oleh karena itu saya sudah, sebenarnya sebelum kejadian Rinjani ini, saya juga sudah mengumpulkan Pak Kepala Taman Nasional untuk berkali-kali untuk membuat SOP baru yang memberikan pertama tadi ada zero waste, ya, kita tidak ingin ada sampah di pegunungan kita. Yang kedua zero accident. Saya sudah ke Rinjani seperti yang Bapak ketahui untuk membuka Rinjani Run ketika itu. Saya belum sampai ke atas, kebetulan Pak. Saya belum terlalu yakin bisa sampai ke atas. Jadi baru sampai pos 2. Dan ya itu tadi, sarana dan prasarana. Jadi ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama, pemerintah tidak boleh anti kritik. Sarana dan prasarana kita harus diperbaiki. Signboard, ya, di mana yang akan tempat-tempat yang berbahaya, mana yang signboardnya merah, yang tidak boleh sama sekali dilalui, mana yang kuning hati-hati, atau yang hijau yang memang dibolehkan. Nah ini signboardnya memang masih terbatas. Yang kedua, setuju Pak, shelter untuk teman-teman untuk berkumpul, ya, tapi sekaligus untuk menyimpan sarpras kita. Terus terang sarpras kita masih ada di Sembalun dan sebagian ada di posko 2 tadi Pak. Padahal yang sangat penting itu saya lupa. Sebenarnya di Pelawangan Pak, di Pelawangan 4 ya. Karena data statistik menunjukkan korban itu biasanya jatuh itu di Pelawangan Pak. Ada yang jatuh tapi tidak sampai meninggal, patah biasanya di bawah Pelawangan, tapi yang benar-benar bahaya itu di Pelawangan. Nah kita akan dirikan shelter Pak. Dengan berbagai macam, tadi saya sudah ketemu langsung Pak dengan Agam Rinjani, dengan teman-teman yang memang selama ini bergerak, termasuk dengan PN Kepala Balai Pak, saya sudah ketemu. Tadi sudah diinventarisasi minimum peralatan yang diperlukan untuk memprevensi terjadinya kecelakaan. Misalkan tadi dibutuhkan tali minimum 2000 meter, ya, yang disimpan tadi satu di Pelawangan, satu lagi bisa simpan di Sembalun atau di danau. Kalau ada shelter, sekarang udah ada shelter yang dibuka oleh swasta di danau Pak, oleh Arai, ya. Jadi ketika nanti ada sesuatu akan bisa dimobilisasi. Termasuk berbagai macam equipment yang sudah lama, tadi saya catat Pak semua Pak. Saya kebetulan pagi tadi setelah kemarin, terus terang saya memberikan penghargaan Pak kepada perwakilan dari rescuer, dari para yang mengevakuasi, ya. Saya undang 13 orang kemarin dan saya sampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan pagi tadi saya kumpulkan kembali mereka Pak.
untuk kemudian tadi betul-betul mengevaluasi, dan tadi ada kesepakatan akan ada satu jalur selain jalur Sembalun yang akan dipergunakan untuk contoh pendakian dengan standar internasional, Pak. Jadi sehingga nanti juga gunung lain, TN lain nanti bisa mencontoh apa yang sedang digagas oleh Kepala Balai dan Agam Rinjani, teman-teman Rinjani Squad, termasuk diantaranya pada minggu ini atau minggu depan saya agak lupa, 8 orang dari Rinjani termasuk Agam Rinjani ini akan disertifikasi, Pak, di Bandung dengan sebuah program sertifikasi rescue internasional, sehingga nanti mereka bisa melakukan TOT juga ke teman-teman porter dan guide yang lain, Pak. Jadi ini sedang kami benahi secara serius, karena sekali lagi kita tidak boleh, bahasa saya dalam tanda kutip, berjudi dengan nyawa, Pak. Kita tidak sedang mengumpulkan PNBP dengan kemudian membuat nyawa orang lain terancam, ya. Sekali lagi sangat personal, ada perempuan itu jauh-jauh dari Brazil yang kemudian meninggal gitu. Tidak membayangkan bagaimana kalau kita menjadi mereka. Tapi sekali lagi shelter emergency akan kita bangun, Pak, ya. Tapi sekali lagi ini juga bagian dari hal yang mohon bantuan, Pak. Misalkan tadi saya baru tahu dari Pak Nandang, ada yang Pak Nandang, Direktur yang membawai Taman Nasional ini, Rinjani itu dapat mengenerate penghasilan untuk negara 22 triliun, Pak. 22 miliar, Pak. 22 miliar, ya. Tapi total, ya, Pak, total anggaran di direktur ini, Pak, dari semua Taman Nasional ini cuma 11 miliar. Jadi apa yang kita dapatkan dari masyarakat itu tidak bisa kita kembalikan secara otomatis ke Taman-Taman Nasional ini, Pak, karena PNBP-nya masuk ke Kementerian Keuangan. Nah itu tentu ini bagian dari persoalan struktural yang harus mohon bantuan Bapak, bagaimana kemudian sesuatu PNBP itu memang dimanfaatkan secara langsung juga untuk yang menghasilkannya, termasuk tadi di Rinjani. Makasih lagi Pak Johan dari PKS.